cara kita mengekspresikan diri itu sih. Dari Happy sendiri seperti apa? Aku setuju yang Ariel bilang ya, ini kan mahkota judulnya diambil tuh sebetulnya adalah kiasan ya, bahwa setiap orang tuh punya mahkotanya sendiri, punya identitasnya sendiri. Dan pertunjukan ini tuh dalam rangka ini kan bulan Kartini ya, menceritakan bahwa dalam tubuh perempuan tuh ada simbol-simbol yang dikatakan. Nah, rambut itu dari zaman dulu ada banyak cerita, tadi kan ada kisah tentang Drupadi, rambut kasih, itu menceritakan tentang identitas perempuan dalam bentuk zaman yang berbeda. Lalu ceritakan di zaman sekarang tuh beda lagi, nggak seberat itu, tapi tetap masih menjadi ekspresi dari perasaan perempuan. Rasanya itu sesuatu yang kayak relate, kayak sehari-hari juga yang dirasai oleh banyak perempuan di Indonesia. Melakukan pertunjukan ini persiapannya butuh waktu berapa lama tuh? Sebetulnya lumayan cukup singkat, karena ini kan bagian dari kegiatan kita punya satu proyek adalah tentang berhubungan dengan rambut ya, tentang aneka sanggul, ekspresi-ekspresi rambut perempuan. Sekarang juga ada bagaimana perempuan menggunakan hijab dan lain sebagainya. Itu juga kan untuk ekspresi yang berbeda. Nah, dalam rangkaian itu ini anggaplah sebagai pembukanya. Jadi kalau persiapannya sendiri secara gagasan dan lain-lain sih lumayan cukup lama, udah setahunan. Tetapi bagian dari pertunjukan ini tidak begitu lama ya, lumayan ya sekitar 1 bulanan lah. Dan untung Ariel pintar sekali, Tasya, Danu dan juga Dea juga lumayan cukup merespon dengan cepat. Sutradaranya juga canggih banget sih Mas Doni, bikin meramu menjadi dengan waktu yang cukup singkat. Ya, Mas Doni udah benar-benar tahu apa yang ada di pikiran dia dan berhasil menyampaikan kita semua, dan juga apa ya, kita bisa kebebasan ya, kebebasan juga di waktu yang sama gitu. Apa sih yang mau disampaikan dari mahkota rambut ini untuk masyarakat sendiri? Bahwa perempuan itu patut untuk merayakan dirinya dengan tubuhnya sendiri, dengan identitasnya sendiri. Salah satunya ya lewat rambut, karena dari rambut kita langsung bisa menilai, oh dia lagi stres ya gitu, dia lagi bahagia, tiba-tiba rambutnya pendek terus kayak acak-acakan, atau dia kayaknya lagi mau melakukan perubahan atau apa tuh. Yang paling mencolok itu adalah dari rambut, melihat karakter seseorang. Dari kalian berdua sendiri mungkin aku lihat nggak pernah rambut pendek, misalnya rambut panjang. Kenapa sih ada istilah rambut panjang gitu? Kenapa dari kalian berdua tuh harus rambut panjang gitu, dan dari Kak Ariel sendiri? Kalau dari aku pribadi kebetulan memang karena dari kecil rambutku selalu panjang, jadi mungkin itu yang tadi aku bilang sudah menjadi suatu identitas diriku, sudah menjadi perpanjangan diri aku yang aku tunjukkan ke luar secara visual gitu, tanpa aku harus ngomong. Orang seperti yang tadi Happy bilang udah bisa kebaca nih orang seperti apa gitu, itu identitas diri. Mahkota diri aku. Apa emang nggak pede rambut pendek atau seperti apa? Enggak sih, karena memang belum terbiasa aja rambut pendek. Dari Teh Happy sendiri Teh, Bukan soal percaya diri dan nggak percaya diri ya tentang rambut pendek atau panjang, tetapi kita merasa kayaknya kita sama ya, kita merasa lebih cocok, lebih percaya diri, lebih senang dengan rambut panjang. Ibaratnya mau naik sepeda atau motor atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan laki-laki, kita tetap beridentitas seperti perempuan. Tapi iya benar, aku tuh kecil kerjanya benar-benar naik sepeda sampai Itu tomboy banget, naik ke atas pohon, tapi rambutnya panjang. Iya, pakai dress. Iya, dia pakai dress. Itu Tapi udah tahu sendiri ceritanya. rambut panjang sendiri dari kalian berdua seperti apa sih perawatannya sendiri? Sebentar ya, tadi udah ada yang mau tanya juga. Untuk Happy dan Ariel, apakah di hari Kartini ini pemikirannya, apakah perempuan hari ini sudah setara dengan laki-laki, atau apa yang masih harus disuarakan? Kita ada berapa waktu sisanya? Kan bisa panjang nih. Oke. Seberapa ya, tentu maksudnya kita kalau membaca kisah-kisah yang gak usah deh 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun yang lalu, itu sangat jauh berbeda ya. Kayak zamannya Kartini itu kan kenapa dia jadi simbol, dia mau bersekolah aja tuh susah luar biasa. Dia mau pergi itu tuh penuh intrik politik dan lain sebagainya, pada dia sudah mendapatkan jelas-jelas beasiswa dan akan jadi perempuan pertama yang mengejar mimpinya bersekolah di Belanda, tetapi bertahan kan. Di dalam situasi sekarang aku rasa itu nggak mungkin terjadi ya dalam situasi politik, kecuali ada hal-hal yang mendasar tentang urusan domestiknya. Jadi tentu kita udah sangat maju dan sangat beruntung gitu. Kayak hari
ini, kita mengekspresikan diri lewat pertunjukan, bisa menyampaikan apa aja, kita udah sangat beruntung di hidup di era sekarang. Perawatan sendiri kan perawatan rambut panjang bagi kalian seperti apa? Perawatannya makan yang sehat, pola hidup yang sehat, karena menurut saya fisik yang sehat dan mental juga yang stabil bisa terpancarkan every inch of your life. ya setuju ya, karena yang terawat itu tuh nggak lahir dari langit ya, memang harus kita upayakan. Iya, kita yang harus mengupayakan, itu bentuk kita rasa syukur dan cinta kepada Sang Pencipta adalah yang merawat dari setiap jengkal tubuh kita. Rambut salah satu, nggak cuma rambut, semuanya.